Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa adhimana wa maulana Muhammadin wa ala alihi alladzina man salaku bisulukihi wa saru fi tariqihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'takifuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi litafuzu bimahabbatallahi wa ridhahu. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala habibuna al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdhalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wa afdhalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa kama qala yamutul fata min asratin min lisanihi wa laysa yamutul mar'u min asratir rijli. Hadirin ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat Masjid Al-Firdaus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia, di tempat yang amat mulia, melalui panggilan Allah di siang yang mulia, dalam situasi mujalasah musyahadah kita saat ini, ayo sama-sama kita koreksi diri, ayo sama-sama kita memperbaiki diri, ayo sama-sama kita evaluasi sekaligus introspeksi diri untuk semakin meningkatkan kualitas iman serta kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kualitas iman dan takwa kita itu dapat kita tingkatkan, yaitu dengan cara imtithalul ma'mur, yakni dengan senantiasa siap, sigap dan sanggup menjalankan kepada setiap yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah. Apapun kalimat perintahnya, baik kalimat perintah itu berupa kalimat yang mandubah, sunnah, nafilah, sunnah, lebih-lebih kalimat perintah itu merupakan kalimat yang maktubah, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang merupakan kalimat ajakan, selama merupakan kalimat anjuran, insya Allah seiring keberkahan, keridhaan dari Allah dan yang Maha Rahman. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitas iman seseorang, kualitas takwa kita itu dapat kita perkuat agar semakin kokoh, tidak mudah rapuh. Ayo kita isi, kita hiasi dan kita warnai sisa umur dan sisa usia ini dengan senantiasa wajtinabul manhiyat,
yakni dengan ketulusan, keikhlasan dan penuh kesabaran dan mengharap keridhaan dari Allah. Ayo sama-sama kita jauhi, mari sama-sama kita hindari segala sesuatu yang memang telah dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah. Baik kalimat larangan itu berupa kalimat yang makruhah, yang sepele, yang dimakruhkan, yang tidak disenangi oleh Allah. Lebih-lebih kalimat larangan itu berupa kalimat yang mafruḍah, kalimat larangan yang dengan jelas difirmankan oleh Allah, dengan tegas disabdakan oleh Rasulullah. Insya Allah dengan senantiasa continue, lumintu, istiqomah menjalankan dua hal ini tadi, kita akan memperoleh predikat mulia, kita akan mendapatkan derajat utama dalam pandangan Allah, yakni akan memperoleh gelar sebagai orang yang muttaqin, orang yang dijamin oleh Allah, dijamin selamat, beruntung dan berbahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya mujibas sa'ilin. Semoga kita semuanya, khususnya jamaah tercinta Masjid Al-Firdaus dan seluruh keluarga, semoga kita tergolong, mudah-mudahan kita tercantum, semoga kita termaktub dan tertulis sebagai bagian dari hamba Allah yang nantinya akan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang yang akan bejo donyane, mulya donyane, bejo tur mulya donya lan akhirate. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena tujuan hidup ini adalah bejo mulya bahagia dunia dan akhirat, oleh karenanya jangan pernah, dan mari sama-sama kita berlindung kepada Allah. Semoga kita terselamatkan, semoga kita terhindarkan dari sesuatu yang menjadikan kehidupan kita menyesal, yang menjadikan kehidupan kita akan binasa, akan celaka, lebih-lebih akan celaka kelak ketika telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Nasaihul Ibad, Rasulullah bersabda, alamatus sakawati arba'atun, tanda-tanda ciri orang yang celaka dalam pandangan Allah itu ada 4 macam. Yang pertama, nisyanud dzunubil madiyati wa hiya indallah mahfudatun. Orang yang celaka dalam pandangan Allah adalah orang yang lupa, orang yang melupakan, melalaikan atas dosa, salah, khilaf di masa-masa yang lalu. Padahal kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa kita, baik dosa saat ini, dosa kemarin, dan dosa masa lalu, semuanya tercatat dan tersimpan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ayo sama-sama kita itu merasa menjadi orang yang banyak dosa. Dengan merasa memiliki banyak dosa, banyak kesalahan dan kekhilafan, maka hati kita akan menjadi hati yang tawadhu, menjadi hati yang rendah diri dan rendah hati, tidak menjadi orang yang takabur, tidak menjadi orang yang angkuh, sombong, begedut, gomede, adigang, adigong, dan adigunung. Ingat saudara, dalam sebuah hikayat disampaikan bahwa kita itu mesti menyadari dan semakin memahami bahwa seiring dengan bertambahnya umur dan usia, kebanyakan dari kita itu wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifa ihtimali. Umur kita semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau kemarin 2024, sekarang 2025, itu artinya saldo ketentuan kematian kita berkurang. Itu artinya umur setiap hari dikurangi. Sementara di sisi yang lain, wa dzambi zaitun kaifah timali. Dosa kita, salah kita semakin bertambah, semakin menumpuk. Bagaimana nantinya kita akan mempertanggungjawabkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, ketika kita sudah semakin menyadari tambah umur, tambah banyak salah dan dosa, ayo kesalahan, kekhilafan itu hendaknya kita iringi, kita barengi, kita imbangi dengan senantiasa mohon ampun, mohon maaf, dengan kalimat istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama, melupakan dosa yang lalu menjadikan orang itu celaka. Yang kedua, orang yang celaka itu, kata Rasul, di antara tandanya adalah zikrul hasanatil madiyah wala yadri aku bilang amruddan. Orang yang senantiasa menyampaikan, mengingat-ingat, orang yang senantiasa mengingat-ingat kebaikan yang ia lakukan, padahal kebaikan yang kita lakukan itu, saudara, kita tidak pernah tahu kebaikan mana, amaliyah mana, perbuatan mana yang diterima atau justru yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pamer terhadap kebaikan di masa yang lalu. Ia senang menyampaikan, ia suka menyampaikan kebaikan-kebaikan, ngomong-ngomong terhadap kebaikan yang ia lakukan. Orang yang senantiasa menyampaikan kebaikan, orang yang senantiasa dengan sombongnya ia ngomong-ngomong terhadap kebaikan yang ia perbuat, yang telah ia laksanakan, maka orang yang semacam itu kategorinya orang yang celaka. Sebab kita sekali lagi tidak pernah tahu kebaikan yang mana yang diterima oleh Allah, dan kita tidak pernah tahu amaliyah yang mana yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pamer terhadap kebaikan yang ia lakukan, maka itu menjadi orang yang celaka. Singkatnya waktu, yang ketiga, manusia yang celaka, orang yang nantinya akan celaka ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah wan nadharu ila man fawqahu fid dunya. Orang yang melihat kepada orang lain ke atasnya dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia kita tidak diperkenankan melihat orang yang levelnya di atas kita. Kenapa demikian? Ketika kita membandingkan kehidupan dunia kita terhadap orang lain yang lebih tinggi di atas kita, di situ tidak akan ada rasa syukur, akan selalu kurang dan kurang. Memang kebanyakan dari tabiat manusia itu terhadap urusan dunia selalu merasa kurang dan kurang. Bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, lau bani adama wadiyani min malin labtagha thalizan. Andaikan anak cucu Nabi Adam itu saya beri, saya anugerahi 2 gunung berupa emas, 2 gunung berupa 2 jurang berupa emas, ada yang wadiyani, ada yang jibalani. Andaikan manusia itu saya berikan 2 gunung dari emas, saya berikan 2 jurang berupa emas, labtagha thalizan, tentu manusia itu pengen lagi mendapatkan yang ketiganya. Kenapa demikian? Wala yamla'u jawfu ibni adam illa turab. Manusia itu tidak pernah merasa cukup, manusia itu tidak akan pernah merasa puas illa turab. Itu bahasa yang paling gampang, kecuali manusia itu sudah ditanam dan dimasukkan di liang kubur. Kecuali kalau sudah dimasukkan di patok loro, itu baru puas. Maka oleh karenanya
Ayo kita itu hendaknya menjadi orang yang semakin qanaah, yang pandai bersyukur dan berterima kasih kehadiran nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang menjadikan kita itu sulit berterima kasih, yang menjadikan kita itu sulit menjadi orang yang bersyukur, sebab kita itu memberikan artikulasi rezeki pada sudut sempit. Kebanyakan dari kita memberikan artikulasi rezeki itu konotasinya materi. Padahal menurut Imam Al-Ghazali, rezeki yang berupa materi itu rezeki yang klasifikasinya paling rendah. Sementara jarang di antara kita itu yang merasa syukur, jarang banget di antara kita itu yang merasa berterima kasih kemudian bersujud syukur ketika diberikan nikmat seger kewarasan, gak kurang sandang, gak kurang pangan. Bahwa dianggap rezeki itu mesti materi. Kita diberikan umur panjang oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, bisa melakukan sembahyang, bisa sama-sama sholawatan, bisa deres Al-Quran, dikiran, wiritan, tahlilan, manakibat, tasbihan, sholawatan. Itu sungguh nikmat yang tidak bisa digantikan dan dinominalkan dengan uang. Maka sekali lagi jangan pernah berpikir bahwa rezeki itu hanya berupa materi. Sehat walafiat, seger kewarasan, doyan mangan, itu nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak tergantikan dengan materi. Yang terakhir, tanda dan alamat orang yang celaka menurut Rasulullah SAW adalah wan nadharu ila man fawqa dunahu fid din. Orang yang senantiasa melihat orang lain di bawah dalam urusan akhiratnya, sehingga tidak ada rasa giroh, tidak ada rasa semangat, hilang rasa giat, semangat, hilangnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya malas-malasan dalam beribadah. Maka orang yang melihat orang yang di bawahnya dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah kepada Allah, itulah tanda dan alamat orang yang celaka indallah, dalam sisi dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang dapat kita ambil kesimpulan sebagai hikmah dan intisari pada tanda yang keempat ini, hendaknya ketika kita ditambahi umur oleh Allah itu, agar umur kita bertambah menjadi umur yang barokah, manfaat dan maslahah. Ayo kita isi dan kita hiasi sisa umur ini, agar umur ini benar-benar anfa'uhum linnas, agar umur ini benar-benar menjadi umur yang bermanfaat, bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, serta bermanfaat untuk sesama. Ingat saudara, umur panjang itu tidak ditentukan oleh deretan waktu dan masa, berapa lama kita ditakdirkan hidup di dunia. Saya ulang, umur panjang itu tidak ditentukan oleh deretan waktu dan masa, berapa lama kita ditentukan bisa hidup di dunia. Akan tetapi umur panjang dan barokah itu sangat terletak dan tergantung dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan umur ini agar benar-benar bisa bermanfaat, agar benar-benar umur ini bisa anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian hadirin khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Ayo sama-sama kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan ketabahan, ketawakalan, ketulusan, keikhlasan dan kesabaran, dan semoga akhir hayat kita termasuk golongan orang-orang yang nantinya akan husnul khatimah, orang yang kembali menghadap Allah
dengan panggilan Allah yang mulia, sebagaimana nantinya Allah akan memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil muhtar. Ayyuhal hadiruna wal mustami'un ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا اختم لنا بقول لا إله إلا الله. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد في فلسطين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد في فلسطين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد في فلسطين. اللهم اكرم اللهم اكرم أمة سيدنا محمد في فلسطين. ربنا اختم لنا مع شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.